the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out and red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want this thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last time, oh, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. Thought by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last time, oh, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last time, oh, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last time, oh, hope it's worth it. Here's your perfect. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out and red, but I still get if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last time, oh, hope it's worth it. My best was just fine. How I tried to be great for you. Thought by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of Han, champagne. No, I'm the first to say that I'm eee, not tampilan di tempat saya terbalik nggak? Enggak? Enggak, Pak. All Udah good bisa. ya? Oke. Oke, mungkin bisa kita mulai ya webinarnya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada webinar PT Metro Data Electronics pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ivana Chandra sebagai Product Specialist Oracle yang akan membawakan webinar hari ini. Dengan teman saya juga ada Stephanie Jenny Handira dan Violen yang nanti juga akan membantu saya. Jadi webinar hari ini bertemakan Oracle NetSuite System ERP yang terintegrasi dengan pelaporan online pajak.
Jadi karena zaman sekarang udah serba online, perusahaan sekarang juga dituntut untuk bisa melapor pajak secara online juga. Tapi kadang banyak perusahaan yang mengalami kesulitan. Kesulitan yang paling sering kita hadapin ini biasanya seputar banyaknya human error pada data akuntansi saat melapor pajak. Dan juga biasanya angka-angkanya itu kayak tidak sinkron atau tidak sesuai. Dan juga melapor pajak itu juga memakan waktu untuk pengumpulan dan perhitungan data. Dan maka dari itu, kolaborasi yang kita sajikan hari ini yaitu sistem ERP Oracle NetSuite yang terintegrasi dengan online pajak yang tentunya bisa memudahkan integrasi sistem ERP dan juga online pajak sehingga pelaporan pajak dalam jumlah besar menjadi lebih mudah dan juga lebih menjamin kecepatan, akuransi, dan kemudahan proses. Jadi acara kita hari ini nanti dibagi ada beberapa sesi, yaitu ada overview dari masing-masing sistem, yaitu dari sistem ERP dan online pajak dibawakan oleh Pak Junaidi sebagai Senior Sales Oracle NetSuite dan juga Pak Partono Luminto sebagai Senior Sales Lead dari online pajak dan dilanjutkan dengan demo integrasi sistem yang dibawakan oleh Ibu Lia Susanti sebagai Senior Consultant Oracle NetSuite dari PT Metrodata Electronics. Dan juga di sesi akhir nanti juga akan ada kuis yang berhadiahkan uang tunai. Jadi jangan kemana-mana, kalau bisa ikut webinar ini sampai di akhir sesi. Oke, langsung aja kita mulai webinar kita hari ini. Pak Junaidi, saya persilakan untuk membawakan overview dari Oracle NetSuite. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ivana. Saya akan share screen saya. Mungkin, oke. Control. Apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi, Bapak Ibu, ya, teman-teman sekalian. Thank you sudah hadir di acara kami, di mana saya selaku Sales Manager dari Oracle NetSuite, saya akan membawakan mengenai apa itu Oracle NetSuite, ya. Di mana tema kita itu adalah mari kita bertumbuh bersama, ya, dengan Oracle NetSuite dan online pajak. Seperti biasa, ini adalah safe harbor statement di mana informasi yang akan saya sampaikan itu hanya bersifat informasi semata, ya tidak terikat pada kontrak apapun. Oke, baik. Jadi Oracle NetSuite ini adalah cloud company pertama di dunia, ya. Jadi mereka itu adalah software as a service pertama di dunia, ya, berdiri tahun 1998. Waktu itu bahkan istilah cloud itu belum ada, jadi masih sebutannya itu software as a service, ya. Nah, jadi tahun 2016 NetSuite ini diakuisisi oleh Oracle menjadi salah satu dari Oracle Global Business Unit. Dan selama 20 tahun terakhir ini, kita banyak membantu customer kita untuk grow their business, ya. Nah, sekarang ini kita sudah memiliki sekitar 24.000 customer worldwide, dan di dalam 12 bulan terakhir ini kita ada tambahan acquire sekitar 4.800 customer baru, ya. Baik. Oke, baik. Jadi di dalam Oracle NetSuite itu kita diberikan 3 pilar untuk grow our business. Pertama itu adalah visibility, di mana kita mempunyai akses ke real time data Bapak Ibu, ya. Nah, ini data bukan data kemarin sore atau data tadi pagi, tapi data sekarang ini, ya real time. Karena kita punya akses ke real time data, maka kita lebih memiliki kontrol yang baik terhadap operasional perusahaan. Ya, kita pasti memiliki visi misi ya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, company ingin dibawa kemana, company ingin seperti apa. Tapi kalau kontrolnya kurang baik, maka agak mustahil kita ingin mencapai apa yang ingin kita capai ya. Jadi di dalam Oracle NetSuite kita ada visibility, ya real time akses data, kontrol, terakhir itu ada agility. Agility ini bicara mengenai kita lihat market trend sering berubah-berubah ya. Kadang market trend berubah, kita kadang butuh waktu untuk adjust sistem atau proses yang ada di internal kita. Dengan Oracle NetSuite itu kita gampang go to market. Karena di Oracle NetSuite kita sudah memiliki template-template yang sudah sesuai dengan leading practice.
tinggal orang bilang plug and play aja gitu. Orang udah bisa dengan cepat go to market, ya. Baik. Jadi, apapun industri kita Bapak Ibu, ya, kita selalu melihat strategi kita itu dari 2 aspek untuk melakukan satu digital transformation yang baik. Ya, pertama itu dari integration, kedua itu dari scalability, ya. Nah, kita di Oracle NetSuite dengan online pajak kita udah integrated, ya. Nah, karena integrated kita memiliki data yang akurat, ya, data yang lebih akurat, ya, end to end visibility, single source of truth. Sehingga kalau data kita akurat, kita lebih mudah untuk mengambil keputusan yang tepat, ya. Oke, jadi scalability. Nah, ini bicara waktu misalnya kita mempunyai planning untuk, grow our company, ya. Nah, maka ini come into the picture, gitu ya. Oke, baik. Jadi, ini adalah beberapa customer kita dari 24.000, saya ambil beberapa saja berdasarkan nature bisnis mereka, dari global leaders, dari next generation disruptors, ya. Kita mungkin sekarang pakai Microsoft Teams, ada orang pakai Zoom, ya. Nah, Zoom itu juga salah satu customer kita. Ya, di Asia Tenggara kita melihat ada beberapa nama Jollibee, ya, ini kita sering dengar Jollibee ya dari Filipina. Nah, mereka terus ekspansi, Bapak Ibu. Dan awal tahun ini mereka ekspansi ke UK, London. Itu tanpa kirim satu orang pun dari Filipina ke London. Mereka membuka cabang di sana dan dibantu oleh Oracle NetSuite di back-end system mereka. Lalu ada P&G di Asia Tenggara, A6, Volvo, ya, Hyundai. Volvo itu untuk di Asia Tenggara, dia menggunakan Oracle NetSuite untuk sales and operation-nya mereka. Oke. Baik, ini adalah beberapa contoh customer kita yang ada di Indonesia. Ini saya hanya ambil beberapa sampel karena slide-nya nggak muat, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya bagi berdasarkan beberapa vertical industry. GB ini general business, jadi ada plantation di dalam, ada oil and gas, ada trading di dalam, ya. Spice Island Maluku, ACM nih, Agrocita Mandiri ini plantation, di Sampurna TS ini adalah trading buat oil and gas, ya. Lalu kita juga lihat ada di services, Bobo Box. Kita sekarang sering lihat ya, banyak Bobo Box. Ini capsule hotel. Ya, Pohon Dana ini adalah fintech ya. Lalu di e-commerce kita lihat sekarang banyak startup ya. Ada Circle itu juga menggunakan NetSuite, ada Wahyu, ada Gudang Ada ya. Nah, Gudang Ada ini juga sekarang lagi growing ya. Dan di belakangnya mereka menggunakan Oracle NetSuite. Oke, di dalam industri retail, wholesale distribution, manufacturing juga demikian. Kita mungkin di sini ada beberapa nama yang kita sangat familiar ya, seperti Kopi Kenangan, L'Occitane, Fabelio ya, itu nama-nama yang mungkin kita sering lihat. Kartika Sari, oke, baik. Baik, sekarang kita masuk kepada apa itu Oracle NetSuite. Jadi pertama, Oracle NetSuite ya, baik. Jadi multi tenant ya, lalu Oracle NetSuite ini dibangun di atas namanya Unified Data Model ya. Jadi karena dia dibangun di atas Unified Data Model, maka kita bisa melakukan reporting dan analitik dari ujung ke ujung. Oke, dan kita tidak perlu lagi repot-repot bangun data warehouse seperti cara-cara tradisional ya Bapak Ibu. Baik, lalu Suite Cloud Platform. Jadi sewaktu kita membeli Oracle NetSuite, kita bukan hanya mendapatkan software as a service, kita juga mendapatkan platform as a service, ya. Dan kita juga open API, artinya bisa diintegrate dengan aplikasi apapun, ya. Dan juga mostly customization kita point and click, ya. Tidak terlalu banyak coding, kebanyakan hanya scripting pakai JavaScript 2.0. Oke. Baik, lalu NetSuite itu ada ERP, basic kita dari financial, lalu ada PSA, Professional Services Automation, ini lebih ke arah project management, SCM, Supply Chain Management, lebih ke arah inventory, ya, omnichannel, e-commerce, CRM. Menariknya CRM di Oracle NetSuite ini, dia udah satu platform dengan ERP, Bapak Ibu. Nanti dashboard-nya itu menarik sekali. Ya, lalu ACM dan BFN. BFN ini adalah aplikasi-aplikasi dibangun oleh para partner NetSuite
di seluruh dunia di dalam ekosistem NetSuite. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, ini paling menarik, One World. Nah, apa itu One World? One World ini adalah salah satu modul add-on yang memungkinkan kita melakukan konsolidasi multi-company. Ya, recon, console, multi-company, multi-booking, multi-currency, multi-language, dan multi-tax compliance atau tax localization, which is kalau di Indonesia kita udah comply dengan pajak melalui online pajak. Ya, industri kita bisa akomodir hampir di semua industri. Last but not least ini adalah intelligence, di mana kita waktu membeli Oracle NetSuite kita udah mendapatkan dashboard dan BI functionnya. Ya, kebanyakan ERP di luaran Bapak Ibu itu hanya ERP doang. Ya, kita nggak dapat BI visualisasinya. Tapi di NetSuite kita udah dapat. Kenapa bisa dapat, Pak? Karena di awal saya tadi sampaikan, kita dibangun di atas namanya Unified Data Model. Ya, oke, nanti mungkin di demo kita bisa lihat lebih jelas. Oke, baik. Ini adalah hasil laporan dari lembaga survei independen dunia, IDC dan Gartner. Ya, bisa lihat di sini posisi Oracle NetSuite ada di kuadran leader. Ya, kita lihat ada beberapa nama besar juga di sini. Ya, nah ini informasi ini Bapak Ibu bisa akses secara bebas di internet. Ya, ini seperti kita kalau mau naruh duit di bank, Pak. Ya, Bapak kadang nggak pernah dengar nama bank itu bank buku 3, buku 4, apa buku 2. Ya, kita cek ke OJK, kita cek ke BI. Ya, nah demikian halnya di dalam Bapak cek ya. Di sini kita bisa melihat data-data ya hasil yang lebih reliable ya. Oke. Baik, karena kita ada platform juga, kita sangat scalable. Lalu security, nah ini bisa pertanyaan orang Bapak Ibu. Orang bertanya, oke ini cloud, saya ngerti ini cloud. Tapi seberapa secure? Ya, nah security-nya Oracle NetSuite ini sudah sesuai dengan yang ada di standar mobile banking. Kalau kita sering pakai mobile BCA, ya, biasanya ada one time password, ada two factors authentication dan sebagainya. Nah, di Oracle NetSuite juga demikian. Oke, compliance kita udah comply dengan semua standar accounting di seluruh dunia. Transparency ini mengenai fraud management, auditing. Kebanyakan company kalau mau IPO butuh due diligence, biasanya mereka menggunakan Oracle NetSuite ya untuk dilakukan audit. Karena ketahuan kalau ada anomali-anomali activity, kita bisa tahu user siapa yang akses, activity-nya apa, jam berapa, tanggal berapa, dan itu akan stay there forever, ya nggak bisa dihapus. Nah, biasa orang audit di area situ. Lalu ada assurance, kita ada uptime 99, sekarang 99.7%, bukan 99.5 ya. Mohon maaf, ini ada update terbaru itu 99.7% uptime. Lalu kita juga ada sandbox environment buat teman-teman di IT untuk melakukan testing and development. Dan karena kita pure cloud, maka pada saat upgrade semua user akan mendapatkan upgrade yang sama. Deployment development, ya ini kita kalau bicara integration, kita mau integration dengan aplikasi yang lain, mau melakukan automation, ya seperti itu. Capabilities, ya kita bisa support multi language, lalu bisa diakses di mobile phone, ya bisa di Android phone maupun di iOS, ya biasanya C-level mereka mau approval gampang di mobile, dimanapun, kapanpun. Browser kita 100% browser independen, bisa diakses dari Mozilla, dari Chrome, dari Safari, ya. Google Global Search, kita mempunyai search toolbox di dalam Oracle NetSuite, di dalam dashboard yang kita bisa search apapun di dalam dashboardnya si Oracle NetSuite. Reporting, ya. Di dalam Oracle NetSuite kita ada tersedia ratusan template report, tapi apabila dirasa kurang, kita bisa customize ya report-report yang lain. Lalu kita juga bisa menyimpan data-data unstructured di dalam Oracle NetSuite, misalnya foto-foto, screenshot ya, untuk keperluan approval dan lain-lain. Lalu ada collaboration tools, ini semacam Facebook di dalam Oracle NetSuite. Ini untuk collaboration tools antar karyawan dalam satu company. Ya. Oke, ini adalah kira-kira tampilannya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akses dari dari desktop, dari iPad maupun dari mobile phone.
ya, kalau menggunakan apps-nya NetSuite di mobile phone. Oke, tadi saya sampaikan di awal, ya, jadi Oracle NetSuite ini dibangun di atas namanya Unified Data Model. Jadi data modelnya finance, data modelnya accounting, data modelnya inventory, procurement, itu unified. Karena unified, maka kita bisa melakukan data analysis function, ya, real-time konsolidasi, save search, dan sebagainya. Dan bisa dilakukan oleh satu user dengan multiple role. Ya, satu user, dia kalau sebagai CEO, maka KPI dashboard sebagai CEO. Ya, kalau dia ganti role sebagai financial controller, dia akan pindah lagi. Berganti, ya, dashboard dan KPI. Ya, kalau misalnya multi company, dia bisa, ya, ganti role dan sebagainya oleh hanya satu user, tergantung policy company. Oke, untuk industri apapun juga kita bisa akomodir, dan ini adalah actionable intelligence yang bisa kita lakukan, ya, di dalam Oracle NetSuite, di dalam dashboard-nya Oracle NetSuite, dan kita bisa ekspor ini datanya ke Microsoft Office, misalnya ke Excel. Orang paling sering ke Excel spreadsheet, ya. Pada saat kita ekspor ke Excel spreadsheet, formula-formulanya ikut semuanya, Bapak Ibu. Menarik sekali. Oke, baik. Sekarang selalu ada pertanyaan, ya, karena Oracle NetSuite ini 1 tahun akan melakukan upgrade sebanyak 2 kali, ya, 2 kali major upgrade. Nah, saat upgrade, apa yang terjadi dengan customization yang kita lakukan? Akan carry forward, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa bisa carry forward? Karena customization ini dilakukan di atas platformnya NetSuite. Tadi saya sempat sampaikan di awal, Oracle NetSuite ini bukan hanya software as a service, tapi dia juga platform as a service. Karena dia platform as a service, maka dia sangat scalable. Ya, jadi customization itu akan bisa carry forward. Ya, demikian. Nah, ini apabila kita menggunakan One World yang tadi, kita bisa melakukan multi-company konsolidasi, multi-currency, bahkan kalau kita punya planning, ya, ekspansi keluar dari country, misalnya dari Indonesia ke Australia, ke Malaysia, itu kita juga bisa melakukan konsolidasi. Bahkan beda industri, ya. Oke, lalu kenapa memilih Oracle NetSuite, ya? Ya, jadi ini adalah alasannya karena pertama itu kita banyak referensi, ya. Kita referensi banyak, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ya, kita banyak reference. Lalu customer go live lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena dia cloud, ya. Cloud, dan kita punya satu pendekatan yang sangat praktis, di mana yang kita sebut dengan stairway, ya. Jadi kita bisa menerapkan mana kebutuhan atau requirement yang paling urgent sampai yang less urgent. Yang paling urgent kita masukin ke fase 1, ya. Sehingga kita kerjakan yang fase pertama dulu, sehingga lebih cepat go live dan juga lebih cepat bisa digunakan. Dan alasan kedua itu adalah karena dia cloud, jadi implementasi bisa dilakukan dimanapun, ya. Nah, karena itu, maka biaya implementasi relatif lebih rendah dibandingkan on-premise, ya. Karena kita tidak perlu selalu on-site, ya, karena dia cloud. Oke. Baik. Lalu, oke, tadi slide saya yang terakhir. Thank you semuanya. Apabila ada pertanyaan, nanti mungkin di akhir dari sesi ini kita bisa feel free untuk bertanya. Oke, demikian dari saya. Back to you, Bu Ivana. Pak Partono, silakan, Pak. Oke, slide saya sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya langsung lanjutkan aja ya sambil langsung masuk ke online pajak aja. Jadi, oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa sharing ya, terutama untuk integrasi dengan Oracle NetSuite. Jadi perkenalkan, nama saya Partono, saya mewakili online pajak dengan membawakan topik hari ini, itu dengan judul Smart Tax Management Solution dengan integrasi yang sangat seamless ke Oracle NetSuite. Oke,
Sebelum masuk lebih detail, saya ingin menjelaskan dulu mengenai online pajak perusahaan ini seperti apa. Jadi online pajak ini sendiri base-nya adalah teknologi ya. Jadi memang platform kita ini dibangun semuanya di cloud, kita menggunakan SaaS, dan kita mempunyai visi untuk hari esok yang baik, lebih baik. Ya. Jadi online pajak ini sendiri didirikan di 2014 dan kita sudah memiliki lisensi dari DJP juga. Nah, selama dari 2015 sampai sekarang, kita sudah banyak sekali membantu wajib pajak yang ada di Indonesia untuk simplify dalam hal perpajakannya. Jadi kita menyediakan satu platform yang sangat mudah nanti akan digunakan. Nah, ini adalah histori online pajak seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, kita berdiri 2014 ya. Nah, kemudian kita mendapatkan lisensi pertama dari Dirjen Pajak secara langsung, itu di 2015 sebagai ASP atau PJAP ya. Nah, lisensi ini kita juga perbarui terus sampai sekarang, karena kita selalu mengikuti program dari DJP, dan kita selalu inline dengan apa yang DJP arahkan, seperti itu. Jadi sampai terakhir di 2020 pun kita juga memiliki new license untuk beberapa fitur atau service yang sudah dikeluarkan dari Dirjen Pajak. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari sisi investor kita. Investor kita sangat banyak dan big name semuanya di sini bisa kita lihat. Ada Alpha JWC, ada Sequoia, ada Warburg Pincus, dan baru saja itu kita dapat mendapatkan investor dari Tencent dan Visa. Nah, beberapa award yang kita dapat, kita juga dapat banyak award ya, dari World Economic Forum, dari Forbes Indonesia, dari Asia Tax Award as well. Oke. Sekarang bagaimana kita sebagai online pajak dapat membantu customer kita untuk dapat berkembang, terutama dalam masa pandemi atau new norm ya, new normal. Jadi banyak perusahaan yang sudah mengambil tahapan-tahapan ini selama setahun lebih ya ke belakang. Jadi yang pasti nomor satu, mereka ingin semuanya aman, baik dari employee-nya, dari sisi bisnisnya juga. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa skill dan mengoptimize secara bisnisnya. Poin yang ketiga adalah bagaimana mereka bisa melakukan modernisasi dengan cepat. Karena dengan adanya new norm ini yang tidak kita harapkan, jadi semua proses yang ada itu banyak yang berubah. Jadi kita tanda kutip memaksakan semua orang untuk melakukan transformasi. Dan bagian yang keempat adalah bagaimana kita merubah industri yang ada untuk bisa melanjutkan survive dan growing the company. Selanjutnya adalah bisnis pilar yang ada di online pajak. Kita bagi menjadi 3 bisnis pilar. Jadi 3 pilar ini adalah yang membangun semua solusi dari platform online pajak yang ada. Jadi nomor 1 adalah comply, nomor 2 connect, nomor 3 transact. Comply di sini lebih ke arah kita memberikan, membangun solusi kita terkait dengan perpajakan dengan tujuan utama untuk compliance, automation, dan platform yang kita build ini semuanya terintegrasi menjadi satu. Kemudian yang nomor 2, connect. Connect ini bagaimana kita online pajak bisa membantu customer-customer kita untuk mengambil keputusan. Poin yang ketiga atau pilar yang ketiga adalah transact. Nah, di sini adalah bagaimana online pajak bisa membantu customer kita untuk melakukan transaksi bisnis di sini. Jadi semuanya dalam satu platform di online pajak. Oke, kalau kita lihat untuk compliance proses yang tipikal adalah seperti ini kira-kira. Jadi kita bisa lihat untuk entry datanya atau input datanya biasanya itu ada yang dilakukan manual, atau import CSV, atau yang mudah menggunakan integrasi dengan ERP atau accounting software. Apa yang diberikan oleh online pajak di sini? Jadi kita memberikan satu platform yang terkonsolidasi, tidak terpecah-pecah. Jadi untuk mulai persiapan atau penghitungan pajaknya,
pembayaran pajaknya sampai pelaporan pajaknya at a single platform. Nah, dari kemudahan yang kita berikan ke customer untuk mensimplify proses perpajakan ini, kita semuanya akan dilakukan dalam dashboard di online pajak ya. Jadi semuanya akan terintegrasi, terautomasi, kemudian kita bisa dapat menghemat banyak waktu dalam hal proses perpajakan, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi risiko yang ada. Karena kalau kita lakukan semuanya manual, kemungkinan besar ada human error misalnya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah solusi atau dari platform online pajak ini kita sebut adalah beyond tax. Karena kita sudah memberikan lebih dari tax itu sendiri. Jadi semuanya solusi yang kita berikan dari ujung ke ujung, dari mulai hitung sampai melaporkan pajaknya. Jadi produk-produk yang kita memiliki untuk e-billing, e-filing, pajak pay, kemudian untuk e-faktur dan PPN, PPh final, bukti potong PPh 2326, kemudian untuk payroll PPh 21 kita juga bisa menerbitkan payslip juga di sini. Kemudian kita juga memiliki marketplace untuk tax consultant sendiri, karena banyak community dari konsultan pajak yang sudah memakai kita juga ya. Kemudian untuk NPWP validation, kita juga memiliki fitur ini karena di market kenyataannya di lapangan itu banyak sekali NPWP yang istilahnya bodong ya, jadi nggak valid gitu loh. Jadi kita bisa melakukan validasi NPWP. Nah, untuk yang bagian dotted yang di sebelah kanan ini adalah bagian dari roadmap kita, sebagian dari roadmap kita. Jadi yang paling dekat di sini yang kita akan launch segera adalah integrasi dengan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Di mana nanti untuk proses payroll, kita nanti akan dapat lebih mudah dalam hal untuk penghitungan, pelaporan, dan pembayaran untuk BPJS-nya juga. Kemudian yang sebelah kanan atas ini kita ada plan juga untuk kerjasama dengan Dirjen Pajak juga untuk e-meterai dan e-signature juga. Ini untuk yang sebelah kanan Pajak Pay, ini adalah satu keunggulan kita in terms of pembayaran pajaknya. Jadi di platform online pajak ini kita tidak hanya menghitung dan melaporkan pajak, tapi kita juga bisa membayarkan pajak dalam platform kita. Jadi dari customer kita tidak perlu keluar dari dashboard kita, harus ke mobile banking atau internet banking atau ke bank. Nah, itu semua bisa dilakukan seamlessly di online pajak. Nah, berikutnya adalah benefit menggunakan online pajak apa aja. Jadi urut dari nomor 1, data input atau data entry kita lakukan sekali aja, baik itu bisa manual atau mau menggunakan import CSV file juga bisa. Kemudian yang paling modern, yang paling banyak dipakai customer kita adalah dengan menggunakan integrasi. Nah, dengan integrasi ini, terutama dengan Oracle NetSuite, kita memang udah seamless sekali. Jadi semua proses dari Oracle NetSuite sampai pelaporan pajaknya, itu semua akan dapat di-manage dalam platform yang sudah ada. Nah, kemudian semua proses penghitungan pajaknya, kemudian proses pembayaran dan pelaporannya, semuanya akan dapat kita monitor dengan baik. Poin yang kedua adalah cloud storage. Jadi terkait dengan platform yang kita miliki, semuanya memang kita bangun di cloud, dan kita menggunakan SaaS yang sudah ternama juga dan sudah terakreditasi di Indonesia, karena kita harus comply dengan aturan-aturan yang ada dari OJK, dari DJP, dari Kominfo. Nah, jadi kita sangat care dengan cloud platform kita. Nah, untuk itu kita tidak perlu mengkhawatirkan untuk keamanan datanya, karena kita juga sudah memiliki ISO ya, ISO 27001, kemudian ISO 27701, ISO 37001 kita juga punya. Nah, kemudian karena ini cloud juga, kita dapat menggunakan platform online pajak ini di mana saja, kapan saja, dan menggunakan apa aja.
Nah, yang penting lagi adalah untuk pembayaran pajak di sini nantinya akan dapat langsung dibayarkan ke Ditjen Pajak ya, karena memang koneksi dari online pajak ke Ditjen Pajak itu semuanya dilakukan secara host to host. Oke, poin yang penting lagi adalah untuk compliance. Jadi backup data yang ada di online pajak itu dilakukan sesuai dengan aturan dari Ditjen Pajak yang ada. Jadi kita menyimpan data di cloud itu selama 10 tahun. Oke, selanjutnya ini tadi yang sebenarnya udah saya ceritakan juga, supaya memastikan aja bahwa platform yang kita build ini semuanya dapat diakses di mana aja, dapat diandalkan keamanannya, kemudian secara ISO kita juga udah lengkap, secara license dari DJP kita juga udah lengkap semuanya. Nah, ini adalah secara framework, secara garis besarnya ya, sebelah kiri ini adalah bagian untuk entry datanya, bisa manual, import, atau integration dengan menggunakan Open API kita. Nah, bagian yang di tengah ini adalah itu bagian kita, bagian untuk mengkolaborasikan dari tahapan-tahapan persiapan, bayar, dan lapor pajak. Di sebelah kanan, kita secara host to host langsung terkoneksi dengan server di DJP, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan kemudian Ditjen Anggaran juga. Oke, selanjutnya ini adalah terkait dengan integrasi Oracle. Nah, untuk integrasi dengan Oracle NetSuite, kita sudah lakukan integrasi dengan sangat baik. Kita memanfaatkan Open API yang kita ada, kemudian dari online pajak ke DJP-nya kita juga terkoneksi secara host to host. Nah, semua proses ini kita lakukan secara otomasi. Kemudian yang paling penting adalah kita mengurangi untuk human error ya, dan kemudian kita bisa grow dan scale the business correctly. Oke, nah ini ada dua gambaran. Jadi kalau yang di bagian atas ini adalah bagian yang semi manual ya, di mana kita masih melakukan misalnya import CSV seperti itu. Nah, untuk yang di bagian bawah ini semuanya udah fully integrated, di mana untuk tax invoice generation-nya kita udah bisa bantu langsung dari online pajak. Kemudian untuk pembayaran pajaknya kita menggunakan fitur pajak pay kita. Dan kemudian yang terakhir untuk filing. Nah, untuk filing ini kita juga add single click, tinggal klik aja udah langsung semuanya akan terlaporkan ke Ditjen Pajak secara langsung. Jadi secara prosesnya semuanya akan seamless dari Oracle NetSuite sampai ke pelaporan pajaknya ke Ditjen Pajak. Oke, selanjutnya ini sebagian dari key customer kita. Kita udah banyak kerjasama dengan beberapa customer besar di sini, seperti Gojek, seperti Astra Autopart, BPJS Kesehatan, Bank Jago, Koala, Asuransi Astra, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ini adalah fitur online pajak. Jadi online pajak ini kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya multi NPWP. Jadi di sini kita bisa memasukkan banyak sekali NPWP. Jadi misalnya perusahaan Bapak Ibu sekalian memiliki anak perusahaan misalnya seperti itu. Nah, semuanya bisa dikonsolidasi di online pajak. Kalau kita menggunakan DJP langsung, itu kan tidak bisa multi NPWP ya, harus satu-satu seperti itu. Kemudian multi user. Nah, ini juga sama, multi user ini kita bisa lakukan beberapa orang yang diassign untuk melakukan administrasi perpajakan ini. Jadi tidak hanya satu orang yang bisa melakukan ini, tapi kita memberikan beberapa akses untuk user yang akan melakukan administrasi perpajakan. Role management ini juga adalah salah satu fitur kita. Jadi nanti beberapa orang akan di-assign sesuai dengan role and responsibility-nya. Jadi ada yang bisa approve doang misalnya, atau ada yang bisa memasukkan data aja, seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah user access log. Nah, di sini kita bisa lihat detail semua apa yang dilakukan dari user-user yang ada. Nah, untuk payment,
Ini juga at a single click semua, jadi kita bisa lakukan payment dan kemudian filing tinggal at a single click semuanya. NPWP validation, kita seperti yang tadi saya bilang, kita bisa melakukan validasi NPWP dari lawan transaksi kita. Jadi kita bisa mencek validity-nya. Nah, ini kita tunjukkan untuk Open API yang kita miliki, kita mempunyai set yang sudah cukup lengkap ya. Dan Open API ini kita selalu kembangkan karena kita selalu mengikuti perkembangan yang ada di market, itu nomor satu. Dan yang kedua adalah kita mengikuti arahan dari DJP secara langsung. Selanjutnya adalah, ini saya ingin tunjukkan dashboard di online pajak seperti ini. Jadi kita bisa pilih nantinya, kita bisa untuk PPN, untuk PPh 2326, untuk PPh Badan, PPh 21. Secara konsepnya semua sama ya, jadi platform kita ini semuanya secara garis besarnya konsepnya adalah hitung, store, dan lapor. Nah ini untuk yang PPN seperti ini, screen dashboard kita. Nah untuk pajak masukannya kita udah pre-populated ya, karena kita juga udah comply ke Ditjen Pajak secara langsung, jadi untuk pajak masukan nanti akan secara otomatis akan masuk ke online pajak. Sehingga akan mempermudah nanti waktu akan mencocokkan dengan lawan transaksi. Nah ini adalah screenshot untuk EBUPOT PPh 2326. Nah ini yang PPh 21 ya, yang untuk payroll kita bisa pilih untuk perusahaan atau untuk individual. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Jika nanti Bapak Ibu ada ingin lebih detail untuk penjelasan dari kita, perlu demo dari kita, bisa menghubungi Metrodata secara langsung. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Pak Partono untuk sharingnya ya. Jadi tadi kalau yang Pak Partono udah sampaikan, kalau memang menggunakan online pajak dan Oracle NetSuite ini karena semuanya sudah terintegrasi dan terotomasi, sehingga ini bisa menghemat waktu juga dan mengurangi resiko human error terutama. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ke demo integrasinya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa taruh dulu di kolom chat. Kayak nanti akan kita bahas di setelah demo ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dulu ke demo integrasinya, supaya nanti Bapak Ibu juga bisa lebih relate. Gimana sih bisa melihat secara langsung seberapa mudah penggunaan Oracle NetSuite yang terintegrasi dengan online pajak ini. Oke, silakan Ibu Lia untuk bisa membawakan demonya. Iya, terima kasih Bu Ivana. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya Lia Susanti sebagai Senior Consultant Oracle NetSuite di Metrodata. Saya akan mendemokan bagaimana sih proses integrasi dari Oracle NetSuite, lalu hasilnya akan seperti apa di online pajaknya. Oke, mungkin untuk menghemat bandwidth, saya akan mematikan video saya di sini. Oke. Dan saya akan mulai untuk share screen. Oke, screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, yang tadi saya sudah katakan, kalau yang saya demokan kali ini adalah bagaimana penginputan ke Oracle NetSuite nantinya ke online pajak, terintegrasinya seperti apa nih, hasilnya seperti apa di online pajak. Oke, mungkin agenda saya untuk hari ini mendemokan look and feel dulu nih, dashboarding di Oracle NetSuite itu seperti apa. Mungkin Bapak dan Ibu ingin mengetahui juga nih secara singkat ERP Oracle NetSuite seperti apa, tampilannya seperti apa, BI yang dimaksud oleh Pak Junaidi tadi seperti apa. Lalu nextnya saya akan mendemokan bagaimana integrasi dari Oracle NetSuite ke online pajak. Ada 3 di sini yang saya akan demokan. Pertama, create invoice, update invoice, dan void invoice. Oke. Nah, di sini yang tadi Pak Junaidi juga sudah tampilkan sekilas mengenai tampilan di Oracle NetSuite di berbagai ini device. Di sini ada desktop, ada PC, ada di mobile, ada laptop, dan NetSuite ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama ada internet. NetSuite juga bisa di-download di App Store maupun di Play Store ya Pak ya.
Jadi kalau misalkan ada kebutuhan approval yang urgent dan Bapak mau membuka Oracle NetSuite, Bapak bisa download dan upload atau bisa menggunakan mobile. Oke, saya masuk ke aplikasi dari Oracle NetSuite-nya. Saya akan coba logout di sini dan saya akan menerangkan bagaimana sih untuk login ke Oracle NetSuite. Untuk login ke Oracle NetSuite itu sangat mudah, Pak, Bapak atau Ibu tinggal masuk ke www.netsuite.com. Di sini maka tampilannya akan seperti ini, tampilan loginnya. Kita tinggal klik login saja di sini. Lalu untuk loginnya sendiri hanya menggunakan email dan password saja di sini. Oke, ini email dan password yang saya sudah di-assign. Lalu saya klik login. Oke, maka nanti akan Oracle NetSuite akan masuk ke dashboarding Oracle NetSuite. Oke. Nah, ini adalah contoh dashboarding untuk Oracle NetSuite dan dashboarding ini bisa dikonfiguration atau bisa disesuaikan informasinya sesuai dengan kebutuhan si user. Ini hanya contoh saja, Pak. Mungkin kalau misalkan bagian accounting, dia hanya fokus ke bagian aging, bagian bank reconcile, seperti itu. Nah, kita bisa membuat configuration itu datanya. Karena sangat mudah sekali untuk menampilkan data di Oracle NetSuite. Dan Pak Junaidi juga sudah sampaikan kalau Oracle NetSuite ini sudah BI embedded ya Pak. Jadi Bapak tidak perlu melakukan investasi untuk BI lagi nih Pak. Karena di Oracle NetSuite udah satu paket Pak. Selama datanya ada di Oracle NetSuite, kita bisa membuat reporting, kita bisa membuat analytics, yang kita bisa membuat KPI dan masukkan ke dashboarding. Oke. Sekilas mengenai dashboarding dari Oracle NetSuite, di sini saya sebagai Alex Wolf. Di sini saya administrator. Pastinya menu-menu yang diberikan itu full access, tapi Bapak jangan khawatir kalau misalkan user tersebut role-nya sebagai finansial, sebagai accounting, sebagai purchasing, kita bisa set up sesuai dengan job desk-nya si user tersebut. Jadi karena Oracle NetSuite ini role based ya Pak ya, kita bisa sesuaikan usernya itu berdasarkan job desk-nya. Lalu kalau misalkan user itu mempunyai 2 task nih, saya sebagai accounting, saya juga sebagai controller. Nah, saya bisa diberikan 2 role akses sekaligus. Jadi tinggal melakukan perpindahan saja. Seperti ini saya ada administrator lalu juga ada vendor center. Seperti itu. Oke. Lalu ini search globalnya NetSuite. Ini sangat membantu sekali untuk kita mencari data di Oracle NetSuite. Datanya itu maupun kita mau mencari menu, kita mau mencari reporting, kita mau mencari master data, kita mau mencari transaksi, itu sangat mudah. Jadi user tidak perlu lagi, misalkan saya mau mencari report income statement, tidak perlu langsung ke report, ke finansial, lalu masuk ke income statement atau ke balance sheet, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal masukkan saja keywordnya di sini, balance, maka Oracle NetSuite akan men-suggest yang berhubungan dengan balance. Oke. Seperti ini. Lalu kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mencari transaction, ini contoh transactionnya saya di sini 3094081, anggapannya saya tidak tahu tadinya 3094081. Oke, maka sistem akan men-suggest invoice yang berhubungan sama 3094081. Jadi tinggal diklik saja, maka akan masuk ke transaction invoice-nya. Seperti itu. Jadi ini sangat-sangat sekali mempermudah user untuk mencari data di Oracle NetSuite. Oke, kalau tadi search global NetSuite, sekarang kita masuk ke Horizon Record. Horizon Record ini apa sih? Jadi kita bisa mengetahui nih historical yang kita sudah lakukan di Oracle NetSuite. Apa saja transaksi-transaksi yang kita buat, apa saja mastering yang kita buat. Contohnya seperti ini. Saya sudah melakukan beberapa invoice. Saya sudah melakukan return authorization, saya sudah melakukan credit memo, sehingga user bisa mengetahui kerjaan dia sebelumnya apa saja. Misalkan sebelum makan siang, saya sudah melakukan invoicing, tapi setelah makan siang, saya lupa melakukan printout untuk invoice tersebut. Jadi user hanya membuka Horizon Record ini dan mengetahui last yang dia buat itu apa, nomor invoice-nya berapa, seperti itu. Oke, nah kalau ini lebih ke Horizon Record, di bawahnya lebih ke reminder. Nah, kalau reminder ini lebih ke task selanjutnya dari user itu apa saja ya? Apa saja yang akan dilakukan oleh user tersebut? Misalkan di sini saya sebagai Alex Wolf, saya mempunyai 443 invoice yang sudah overdue. 7 customer yang harus dibayarkan. 393 bis yang harus dibayarkan juga.
Jadi kita bisa mengetahui nih, oh ternyata ada pendingan kerjaan saya nih, saya harus mengecek dulu nih invoice yang sudah overdue itu apa saja ya, sehingga saya melakukan nanti penagihan ke customer, seperti itu. Nah, sistem di Oracle NetSuite ini datanya tidak benar-benar, tidak yang mati ya Pak, jadi kita bisa drill down sampai ke level transaction-nya dan listing-nya. Misalkan kita mau melihat 393 bills yang harus dibayarkan itu apa saja sih bills-nya. Kita tinggal klik saja di sini, 393 bills to pay, maka sistem akan men-suggest listing bill-bill yang harus dibayarkan. Nah, ini ada bill payment-nya, maka sini ada listing-nya dari bill-bill tersebut. Jadi ketika user ingin, oh ternyata banyak sekali nih bill yang harus saya bayarkan, saya tinggal centang saja instruksi yang akan kita bayarkan ke vendor tersebut. Seperti itu. Oke, saya balik lagi ke dashboarding. Oke, lalu ini grafik-grafik atau KPI yang saya tampilkan untuk demo hari ini. Tapi balik lagi kita bisa melakukan customization. Customization di sini maksudnya configuration karena standarnya sudah ada. Oke, contohnya di sini saya memperlihatkan top 5 item Bapak purchase dengan last fiscal year. Jangan khawatir, periodenya Bapak bisa atur sendiri, date-nya, range-nya seperti apa di sini. Karena di sini kita bisa mengetahui top 5 item by purchase, sehingga kita bisa menganalisa nih, oh kenapa ya perusahaan kita di last fiscal year kemarin, 5 item ini selalu dibeli kah? Apakah emang ada kebutuhan atau emang ada kebutuhan yang lain nih, jadi sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan kenapa nih dan bisa melakukan analisa secepatnya dengan melalui dashboard saja. Oke, lalu juga sini ada sales by trend, lalu juga kita bisa mengetahui top 5 inventory sales juga, ternyata last fiscal year ini yang diminati oleh customer ini item-item ini loh. Nah, di tahun ini apa nih? Jadi kita bisa comparing antara last fiscal year sama tahun ini seperti apa. Seperti itu. Atau kalau dari last fiscal year kita bisa melakukan analisa dan keputusan, oh ternyata 5 item ini yang harus kita stok kembali untuk kita jualkan lagi. Kita akan melihat nih update-nya seperti apa. Seperti itu. Lalu di sini juga ada yearly expense. Kita bisa mengetahui juga expense dari perusahaan kita itu tiap tahunnya seperti apa nih. Oh ternyata di 2021 ini tidak banyak keperluan nih, tapi di 2000 sekian, di 2018 ini terlalu tinggi nih. Jadi kita bisa comparing nih antara tiap tahunnya expense yearly kita seperti apa. Seperti itu. Dan kita dengan seperti ini kan kita bisa menganalisa ya kenapa expense kita terlalu besar di tahun ini. Lalu tahun sekarang di 2021 mungkin karena ada WFH dan lain-lain, jadinya kebutuhan expense untuk di kantor pun semakin kecil. Seperti itu. Lalu juga ini ada yearly revenue trend, kita bisa juga mengetahui revenue kita per tahunnya. Ini ya 2021 ternyata kita baru mendapatkan sekian, dari sini manajemen bisa ngambil keputusan nih, kita harus push lagi nih, apakah strategi kita yang kurang, ataukah marketing kita yang kurang, ataukah stok kita yang nggak ada, ataukah emang lagi pandemi seperti ini, sehingga revenue kita di tahun ini berkurang. Nah, lalu di sini juga ada KPI indikator, kita bisa mengetahui reporting kita, income kita this period versus last period, current and previousnya berapa, change-nya berapa persen, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini, kalau kita mau melihat in detail, apakah benar income kita this period ini pas 920, saya mau melihat laporannya. Nah, kita bisa masukkan ke sini, tinggal klik saja, maka sistem akan men-suggest reporting untuk reporting tersebut, profit dan loss-nya. Nah, ini summarize reporting profit and loss-nya, seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak sama Ibu mau lihat, oh ini emang per Jun emang seperti ini keadaannya. Tapi saya mau melihat dari Januari ke Jun itu seperti apa. Nah, Bapak juga bisa pilih from to-nya seperti apa. Lalu ketika Bapak mau menganalisa, Bu, saya mau melihat profit and loss-nya berdasarkan location, karena saya mempunyai beberapa location, saya nggak mau menggabungkan seperti ini. Nah, kita juga bisa ada namanya kolom di sini, kita bisa melakukan location hierarchy. Lalu kita melakukan refresh di sini. Nah, kita bisa lihat profit and loss-nya berdasarkan location. Di sini ada Jakarta, di sini ada US East, lalu juga ada US West, dan totalnya berapa. Oke, lalu filteringnya juga sangat banyak di sini. Di sini ada kelas, location, customer, department, dan item any of. Lalu semua report yang ada di Oracle NetSuite ini bisa di-download di Excel, PDF, CSV, dan Word. Tampilannya pun hampir sama dari yang ada di tampilan di Oracle NetSuite, jadi Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir akan messy ketika di-download, tidak akan seperti itu karena tampilannya akan fix.
Seperti itu. Oke. Lalu di Oracle NetSuite kita juga mempunyai yang namanya schedule report. Nah, fitur ini juga sangat penting. Kalau misalkan saya mau mengirimkan laporan profit and loss saya ini ke Pak Junaidi tiap minggunya, karena Pak Junaidi tidak mempunyai akses ke Oracle NetSuite, saya bisa menggunakan fitur ini. Saya tinggal klik saja di sini, schedule reportnya. Saya bisa melakukan yang namanya run report more than once. Jadi setiap weekly event, atau saya mau setting nih, daily event kah, weekly event kah, monthly event kah, yearly event kah, kita bisa setting, bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya memilih untuk weekly event. Setiap hari Senin, saya akan mengirimkan ke Pak Junaidi. Kita tinggal set di sini weekly eventnya, lalu akan kita set juga di sini per Monday, atau kalaupun Bapak mau setiap Senin dan Jumat saya mau kirim ke Pak Junaidi, ini juga bisa seperti itu. Nah, jadi seminggu 2 kali saya kirimkan ke Pak Junaidi. Lalu ketika Pak Junaidi emang sudah didaftarkan emailnya, sudah mendaftarkan sisipannya di Oracle NetSuite, kita tinggal cari saja namanya Pak Junaidi. Oke, lalu kita juga bisa set juga nih startnya kapan. Misalkan saya startnya sekarang, hari ini, mungkin sampai dengan setahun ke depan, saya akan selalu report dengan Pak Junaidi. Atau 3 bulan ke depan ini saya akan report ke Pak Junaidi, after itu saya tidak report lagi ke Pak Junaidi, tapi ke Pak Partono. Kita bisa set di sini end by-nya kapan. Oke, lalu message di sini juga ketika ada kebutuhan untuk melakukan, misalkan saya mau menambahkan Pak Junaidi please review this report, kita juga bisa masukkan di sini. Lalu misalkan ada dokumen pendukung juga, ketika saya mau mengirimkan selain reporting itu, kita juga bisa melakukan attach file di sini, seperti itu. Jadi kalau sudah di set semua, tinggal save, maka sistem Oracle NetSuite akan melakukan automation pengiriman ke emailnya Pak Junaidi setiap minggunya, karena saya set 2 kali di hari Senin dan hari Jumat. Seperti itu. Oke. Nah, dari reporting ini, saya balik lagi ke reporting, ini secara summarize. Lalu kalau misalkan Bapak dan Ibu mau lihat profil analisa secara detail, kita bisa masuk di sini view detail. Oke, maka ini adalah profit and loss detailnya dari Oracle NetSuite. Jadi kita melihat nih, oh transaksi-transaksi apa saja ya di sales income ini ya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin sampai melihat ke level transaksinya juga, nah NetSuite juga bisa melakukan itu, Bu, Pak. Jadi ketika saya mau memastikan lagi apakah benar invoice ini di 26 ini, apakah benar totalnya 1.000, kita bisa masuk ke sini. Oke, di sini ada view transaction record, kita tinggal klik saja. Maka Oracle NetSuite akan men-suggest ke level transaction-nya, invoice tersebut. Oke, seperti ini. Nah, 1.000, karena ada PPN, sini jadi 1.100. Seperti itu. Jadi leveling report dari Oracle NetSuite itu dari summarize, detail, sampai ke level transaction. Jadi antara subledger dan ledger itu pasti sama nilainya. Dan data di Oracle NetSuite ini real time. Apapun yang diinput di Oracle NetSuite, transaction-nya dia akan masuk ke reporting. Jadi sehingga manajemen bisa mengambil keputusan yang sangat cepat. Pada saat itu juga laporan keuangannya itu bisa terupdate. Seperti itu. Lalu kalau misalkan mungkin di sini ada bagian IT ya, bagaimana sih Bu kalau misalkan saya menambahkan satu kolom informasi di level reporting, apakah itu sangat mudah di Oracle NetSuite? Sangat mudah Pak kalau menambahkan satu kolom, 2 kolom di Oracle NetSuite ketika Bapak mau melakukan customization di Oracle NetSuite. Bahkan ini tidak menggunakan scripting. Kalau mungkin ada juga yang menggunakan scripting ya Pak, kalau lebih kompleks. Tapi kalau misalkan Bapak hanya menambahkan 1-2 kolom perhitungan standar, itu bisa Pak. Jadi kalau user pun ingin melakukannya, misalkan Bu Ivana diberikan akses, dia tidak punya background IT misalkan, tapi dia mau mencoba untuk menambahkan informasinya, itu juga bisa dilakukan karena sangat mudah sekali. Selama user itu diberikan kolom button customize ini, kita tinggal bisa klik di sini. Sorry, saya mau ke level summarize saja biar lebih mudah. Oke, kita masuk ke customize di sini. Nah, ini adalah financial report builder-nya dari yang profit and loss tadi, custom profit and loss. Oke, kita mau menambahkan kolom, kita masuk ke edit kolom di sini. Lalu saya contoh saja, saya hanya menambahkan memo nih untuk mempersingkat waktu, tapi banyak sekali
field yang ada di Oracle NetSuite karena sesuai dengan transaksi yang sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau saya hanya menambahkan kolom yang informasi yang ingin ditambahkan, lihat dulu nama fieldnya apa, lalu kita bisa search fieldnya di sini, lalu ketika sudah menemukan, kita klik di sini. Oke, tinggal klik saja. Nah, kalau sudah masuk ke sini, tampilannya pun bisa digeser. Bu, ternyata memo saya itu saya tidak mau di samping emon, saya maunya di sini. Nah, kita tinggal drag aja ke sini, nyamping. Nah, sudah ganti. Nah, ketika sudah yakin, Bapak bisa melakukan langsung save. Ketika belum yakin, kita bisa melakukan preview dulu. Seperti itu. Nah, saya di sini preview dulu. Nah, maka di sini memonya sudah muncul. Oke, ini karena summarize, jadi tidak begitu banyak datanya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk dashboarding. Mungkin saya akan menambahkan sedikit lagi. Nah, di sini yang tadi saya sudah katakan juga kalau kita bisa melakukan personalized dashboarding ya Pak. Ketika Bapak dan Ibu mau tampilannya nggak 3 seperti ini, tapi hanya 2, itu juga bisa dilakukan. Di sini ada layoutnya. Sorry, saya kecilkan dulu. Ya, di sini layoutnya ada. Lalu ketika mau menambahkan informasi lainnya, Bapak tinggal masuk ke personalize ini. Saya mau menambahkan misalkan kalender, Bapak tinggal klik saja di sini. Nah, maka sistem akan masuk ke dashboarding seperti ini. Oke, dan ini juga saya sudah nge-link sama email saya, jadi saya bisa tahu apa saja schedule saya hari ini. Oke, lalu di sini juga kita bisa menambahkan KPI scorecard, lalu bank reconcile dan analytics lainnya. Jadi tinggal dipilih saja informasi apa saja yang mau kita tampilkan di dashboarding. Oke, kurang lebih seperti itu untuk singkatnya dashboarding di Oracle NetSuite. Mungkin saya akan lanjut ke sesinya integration ke Oracle, dari Oracle NetSuite ke online pajak. Oke, ini sekilas mengenai mapping integration dari Oracle NetSuite dan ke online pajak. Mungkin Pak Partono juga tadi sudah sampaikan lah ya, bagaimana proses dari integrasi ke Oracle NetSuite ke online pajak secara detailnya. Saya hanya mensummarize-kan kembali mapping integration ini. Kalau misalkan Bapak masih menggunakan yang tidak otomatis, pasti menggunakan posisi di atas masih manual. Tapi dengan solusi ini yang sudah terintegrate antara Oracle NetSuite dan online pajak, semuanya sudah seamless, semuanya sudah otomatis, jadi mempermudah user tidak melakukan proses manual lagi. Seperti itu. Nah, saya akan masuk ke propose numbering faktur pajak to invoice di sini. Di mana flow pertama yang pasti pertama kita request dulu nomor faktur pajaknya ke Innova. Lalu dari situ kita store allocation numbernya di Oracle NetSuite, karena itu dari allocation-nya kita bisa meng-assign nomor faktur pajaknya ke invoice-nya tersebut. Lalu sini saya akan melakukan create invoice dan terdapat juga validation reserve. Lalu di sini kita bisa melihat nih maintain nomor faktur pajak mana saja yang sudah dipakai ke invoice. Apakah ini statusnya masih drafting, apakah statusnya ini sudah approve ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa lihat di situ. Mungkin nanti saya akan demokan secara langsung. Oke. Saya masuk ke sistem lagi. Oke, saya lihat dulu. Di sini saya sudah standby untuk listing dari di online pajaknya, jadi kita bisa tahu apakah datanya sudah masuk atau belum. Oke, saya masuk ke online pajak. Yang pertama yaitu bagaimana sih melakukan generate nomor faktur pajak di Oracle NetSuite. Ketika kita sudah dapat penomoran nomor faktur pajaknya, kita bisa masuk di sini. Oke. Ini namanya generator faktur pajak number di Oracle NetSuite. Jadi kita bisa mengetahui juga di sini, sorry kekecilan. Nomor faktur pajak terakhir tersimpan itu nomor berapa? Di sini ada 70. Jadi udah 70 yang terakhir itu 70, kita sudah bisa lihat yang ke-70-nya. Oke. Nah, saya mau menambahkan dari 71 mungkin ke 80. Jadi saya copy dulu yang 70-nya, saya masuk ke sini. Saya masuk startnya itu dari 71, lalu sini ada increment counternya. Oke, di sini ada misalkan saya mau menambahkan 11, karena saya langsung, 10, karena dari 71 ke 80. Kita tinggal melakukan proses submit saja di sini. Oke, jadi ini mempermudah user untuk tidak memasukkan satu persatu nomor faktur pajaknya di Oracle NetSuite. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, kita bisa cek di sini. Faktur pajak record.
apakah nomor yang saya sudah generate apakah sudah masuk? Berarti kan dari prosesnya di 71. Ya, sorry. Nah, di sini 71 sampai dengan 80. Jadi sudah masuk. Dan belum dipakai ke invoice mana saja. Oke. Nah, di sini adalah faktur pajak record ini kami sudah menyediakan untuk user mengetahui apakah nomor pajak ini sudah di-receive atau belum. Kode transaksinya apa nih? Apakah 10 dan ini statusnya masih drafting? Apakah sudah approve? Apakah ini invoice yang sudah return? Nah, ini juga terlihat nih, ternyata yang dipakai itu sampai dengan nomor 34 dengan invoice-nya 081 dengan kode transaksi 10 berarti dan statusnya masih drafting. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau saya sudah membuat invoice juga, beberapa invoice saya masuk ke 3090479. Oke, saya masuk di sini, saya cari invoice-nya untuk mempermudah, menghemat waktu juga, karena waktunya juga terbatas ya Pak, Bu. Jadi di sini saya memperlihat nih, invoice yang sudah saya buat sebelumnya, dan ini statusnya open, belum melakukan proses approve. Di mana ketika kita melakukan proses invoicing, di sini pertama faktur pajak di DJP online ketika kita membuat create new nih. Ini saya contoh saja. Make a copy data, sorry. Ya. Nah, ketika proses di awal make a copy data atau membuat invoice yang baru, faktur pajak ini disable field. Jadi sistem akan otomatis mencari faktur pajak yang masih kosong itu apa ketika melakukan proses save. Seperti itu. Jadi kalau saya melakukan proses save di sini, sistem akan otomatis melihat nih, oh ternyata nomor faktur pajak yang belum dipakai itu, sorry, saya masuk ke sini, 35. Maka sistem akan otomatis menginput faktur pajaknya nomor 35. Seperti itu. Jadi user tidak perlu lagi meng-assign kembali faktur pajak yang sudah dipakai yang sebelum pakai itu yang mana. Jadi sistem akan saja seperti ini. Saya sudah melakukan proses save. Di sini faktur pajaknya sudah terisi otomatis nomor 35. Oke. Nah, kalau di sini kalau kita lihat nomor 35 ini, apakah di sini kita update? Kita bisa melakukan refresh. Oke. Nah, ketika melakukan refresh ini, maka sistem akan terupdate di sini. Nah, 010 dan statusnya masih is created yaitu yes. Nah, kalau kita mau melihat di online pajaknya apakah sudah terintegrate atau belum, apakah status di online pajaknya seperti apa. Sebenarnya data yang di sini adalah data yang mirip dengan online pajak tapi versi NetSuite-nya, kita mempermudah. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau melihat juga di sisi online pajaknya, Bapak bisa masuk ke website online pajaknya lalu Bapak bisa melihat apakah invoice tersebut emang sudah masuk atau belum. Nah, di sini saya akan melihatkan apakah data tersebut sudah masuk atau belum. Nah, ini yang 35 masuk. Oke, Bapak bisa lihat, saya gedekan seperti dulu. Jadi 2 Jun, nomor faktur pajak yang belakangnya 35 dengan PPN-nya 1000. Ini masuk dengan statusnya draft. Bagaimana nih Bu, cara saya mengganti dari statusnya draft ke approve? Nah, di sini kita juga bisa lihat nih secara dokumen dari detail fakturnya. Nah, di sini juga statusnya masih draft. Seperti itu. Nah, di sini harga jualnya 1000 sesuai dengan invoice yang saya sudah buat, lalu PPN-nya juga 100. Seperti itu dengan nilai transaksi bersihnya 1100. Seperti itu. Oke. Ini statusnya masih drafting, saya akan menuju ke statusnya menjadi approve. Bagaimana cara melakukan proses approve di Oracle NetSuite? Kita bisa masuk ke level ini. Oke. Masuk di sini kita mempunyai menu yang namanya approve invoice. Oke, saya mau approve nomor pajak yang nomor 35, berarti yang ini saja. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau meng-approve all dokumen, kita bisa mark all. Nah, di sini juga ada keterangan kalau kodenya 10 itu nomor draft, kalau misalkan 11 itu replacement atau pengganti, lalu kalau atau update, lalu kalau misalkan transaksi yang VPX itu ada cancellation invoice. Oke. Nah, saya mau melakukan yang 10 yang nomor 35. Oke. Lalu saya send to online pajak untuk melakukan proses approve di online pajak. Nah, di sini statusnya pending, kita bisa melakukan refresh. Oke. Nah, di sini ada processing. Nah, kita bisa lihat record di Oracle NetSuite. Kalau Bapak dan Ibu emang sudah pasti di Oracle NetSuite, ini juga akan berubah. Dari satunya is created menjadi approve. Nah, di sini jadi yes. Oke. Nah, apakah di online pajak itu berubah? Oke, kita lihat lagi, kita buktikan.
Yang nomor 35. Oke. Nah, yang nomor 35 statusnya menjadi approve. Ya, di sini. Oke. Oke, mungkin dari sini saya akan masuk ke dari sini juga saya mungkin akan tunjukkan juga faktur pajak printout-nya seperti ini dan statusnya juga menjadi approve. Ketika mau download PDF juga kita bisa download. Oke, status di detail fakturnya juga sudah approve ya. Oke. Saya akan masuk ke sesi bagaimana sih cara melakukan kredit memo atau pengupdatean ketika invoice-nya tersebut. Nah, misalkan di nomor 35 ini ternyata saya salah nih. Saya tidak membeli quantity 10, tapi ada revisi quantity menjadi 11. Saya akan melakukan proses edit di sini. Lalu saya akan mengedit quantity-nya menjadi 11. Apakah status di online pajak yang akan terganti? Karena yang kita tahu ya, kalau misalkan ada pengeditan, kita namanya revisi dari invoice-nya tersebut, nomor fakturnya. Oke. Kita tunggu di sini. Oke. Nah, di sini sudah mulai bisa melakukan proses edit. Nah, di sini saya akan mengedit dari quantity 10 menjadi 11. Seperti itu. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke. Nah, ketika kita melakukan proses edit nantinya, maka proses status yang kodenya juga akan berubah di Oracle NetSuite dan di online pajaknya. Nah, di sini akan kita ganti menjadi 11, lalu kita klik OK. Oke. Lalu kita save. Oke. Oke. Kita refresh dulu di sini, lalu kita refresh juga di online pajaknya. Oke. Saya menggunakan akun demo di sini, jadi lumayan butuh waktu. Tapi kalau misalkan datanya yang sudah punya instansinya masing-masing, bukan akun demo, itu sudah oke. Nah, di sini saya berubah kuantitinya menjadi 10 dan kita juga sudah melakukan proses save juga. Apakah di sini yang proses faktur yang nomor 35 apakah keganti? Nah, di sini kodenya menjadi 11. Oke, yang nomor 35. Apakah di online pajak juga keganti? Kita lihat lagi. Oke. Nah, di sini ada notes-nya kalau ini pengganti. Dan di sini juga ada keterangan DPP-nya jadinya 1100 karena tadi saya menggunakan 11. Seperti itu, dan statusnya masih draft. Kalau ingin melakukan proses approve lagi juga bisa. Jadi kita prosesnya kayak tadi juga, kita masuk ke online pajak, kita mau melakukan proses yang namanya approve invoice, kita tinggal klik saja biar mengganti proses statusnya. Oke, yang 35-nya balik lagi. Ini kita klik lagi di sini send to online pajak. Lalu kita refresh kembali, kita mau melihat apakah statusnya menjadi update lagi. Nah, di sini kan baru as created ya, karena ada penggantian. Kita refresh di NetSuite-nya. Harusnya akan mengganti jadi is approved. Nah, jadi yes. Lalu kita lihat di sisi online pajaknya, apakah sudah ke approve, dari draft ke approve. Ya, sudah ke approve juga. Oke. Itu dua demo yang tadi saya sudah tampilkan. Sekarang demo terakhir yaitu bagaimana kalau saya melakukan yang namanya cancellation invoice atau kita void invoice. Nah, di sini ketika saya mau melakukan void invoice, ketika proses invoice nanti akan juga kodenya akan berubah dari 011 menjadi PPX. Oke. Saya edit dulu invoice-nya. Oke, lalu kayak saya mau proses void delete data, delete transaction-nya. Nah, di sini kita akan lihat apakah kode transaksinya akan berubah atau tidak. Oke. Nah, ini sudah melakukan. Kita cek lagi. Nah,
Nomor faktur yang nomor 35, kode transaksinya menjadi VPX atau pembatalan invoice. Oke, nah kalau kita lihat di online pajaknya pun, kalau kita refresh di sini, maka di sini juga akan keganti. Faktur yang nomor 35. Nah, di sini ada pembantalan dan DPP dan PPN-nya menjadi 0. Seperti itu. Oke, tiga skenario ini saya sudah demokan untuk part invoice. Ketika Bapak dan Ibu mungkin mau lebih eksplor lebih dalam ya Bu, bagaimana proses yang lanjutnya, bagaimana kalau menggunakan retur, bagaimana yang purchasing. Mungkin kita bisa set ya Bu di lain waktu, Pak. Kita mungkin untuk mempersingkat waktu saja. Ini sekilas mengenai bagaimana integrasi dari Oracle NetSuite ke online pajak, karena semuanya sudah terintegrate sama-sama udah open API. Kita sudah membuat solusi ini, tidak perlu lagi melakukan proses manual karena semuanya sudah di testing, sudah oke, dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh customer kami. Seperti itu. Sekian demo dari saya. Ketika ada pertanyaan, tolong feel free input mungkin di chat. Nanti kami akan jawab di sesi question and answer. Bu Ivana, back to you. Thank you. Oke, thank you Bu ya untuk demonya. Jadi sekarang kita masuk untuk menyingkat waktu ya Pak, Bu. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi ini memang sudah ada beberapa pertanyaan ya, kayak dari teman-teman di sini. Kayak saya bacakan aja untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Antoni. Jadi Pak Antoni ini bertanya, apakah fungsi analitik dari NetSuite ini sudah mencakup fitur prediktif analitik juga? Jadi pertanyaan ini memang sudah dijawab oleh Pak Junaidi juga tadi. Jadi untuk sistem NetSuite sendiri ini memang sudah termasuk untuk feature untuk prediktif analitik, karena memang Oracle NetSuite ini sudah termasuk dengan feature untuk BI Analytics gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah modul-modul dalam Oracle NetSuite ini bisa diintegrasikan secara direct dengan Oracle IBIS? Jadi mungkin yang dimaksud Pak Antoni di sini, Oracle IBIS ini kan sistem on-premise. Apakah bisa diintegrasikan dengan Oracle NetSuite yang sifatnya cloud? Nah, kayak itu juga bisa, itu memungkinkan Pak di Oracle NetSuite. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi hybrid ya Pak. Jadi mungkin ada beberapa modul yang menggunakan on-premise dan beberapa modul yang menggunakan cloud itu bisa diintegrasikan dengan Oracle NetSuite, karena Oracle NetSuite sendiri ini sudah open API, jadi bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain termasuk on-premise solution juga. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu untuk integrasi ke online pajak sendiri, apakah sudah ada modul yang terintegrasi atau menggunakan interface dengan sistem upload? Nah, ini ada jawaban juga dari Pak Partono bahwa untuk integrasi dengan online pajak ini sudah ada, jadi sudah tidak diperlukan untuk upload file lagi. Karena secara integrasi antara NetSuite dan online pajak itu semuanya sudah fully integrated. Gitu. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin jawaban dari Pak Junaidi dan Pak Partono ini sudah menjawab, sudah cukup menjawab pertanyaan dari Pak Antoni? Mungkin dari yang lain, apa ada pertanyaan yang lain? Bisa silakan. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Untuk integrasi dengan Oracle IBIS, apakah sudah ada portofolio atau company yang menggunakannya? Apakah boleh di-share modul apa aja yang dipergunakan di IBIS dan NetSuite dan bagaimana integrasinya? Oke Pak, kayak untuk pertanyaan ini nanti mungkin kita akan approach Bapak secara personal ya, kayak untuk kita kirimkan untuk company profile atau company-company yang sudah menggunakan hybrid solution. Oke. Oke, kemudian bila dashboard tidak harus tutup buku dulu, bukankah nanti akan ada resiko perubahan data atau report yang bisa disampaikan? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin Ibu Lia atau dari orang lain bisa tolong dijawab. Iya, makasih Pak Antoni. Mungkin saya akan membantu untuk menjawab ya Pak, dan mungkin
Halo, suara saya kedengar? Ya, Halo, kanan. halo. Ya, ya. Di mana kalau report, betul Pak, kalau misalkan belum tutup buku, pastinya data atau user bisa melakukan transaksi backdate ya Pak ya. Di mana kalau misalkan di Oracle NetSuite ini, ketika Bapak mau melakukan revisi di tanggal tersebut, ketika emang belum tutup buku, itu bisa saja dilakukan Pak. Tapi ketika Bapak bilang, Bu, saya mau ada restriction, tidak boleh melakukan proses transaksi seminggu ke belakang nih. Nah, seperti itu. Itu juga bisa dilakukan di Oracle NetSuite. Kita akan menambahkan validation di situ. Tetapi kalau misalkan semua sistem ya Pak, kalau belum tutup buku, pastinya kalau misalkan ada pengupdatean transaction, datanya akan terus berubah ya Pak. Maka dari itu adalah adanya juga kedisiplinan dari usernya. Ketika emang udah jatuhnya tutup buku, itu harus ditutup datanya. Maka dari situ reporting dan dashboarding juga tidak bergerak. Dari situ kita bisa menganalisa nih, yang benar revenue kita di tahun ini sekian. Nah, karena sudah tutup buku juga kan. Oh, ternyata benar nih income statement kita juga tiap tahunnya seperti ini. Profit and loss-nya seperti ini. Seperti itu sih Pak, emang wajib. Kalau menurut saya adalah emang harus lebih baiknya, idealnya adalah tutup buku itu emang selalu dilakukan tiap bulannya ya Pak. Sehingga kita bisa melakukan proses analisa yang sangat tepat. Seperti itu sih Pak. Makasih Pak Antoni. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi dari teman-teman, boleh juga ditanyakan saja. Mungkin saya juga ingin menambahkan dari yang sudah dijelaskan oleh Lia. Jadi benar kita bisa tambahkan validasi tersebut ya di dalam proses untuk mencegah perubahan data, resiko perubahan data. Yang kedua itu di dalam Oracle NetSuite juga ada log. Jadi Pak Antoni kalau misalnya ada anomali activity itu bisa ketahuan di lognya. Jadi siapa user apa yang melakukan apa, activity-nya apa, di jam berapa, tanggal berapa. Itu untuk kebutuhan audit dan untuk kebutuhan fraud management. Bisa seperti itu juga, Pak. Jadi ada beberapa cara. Jadi ini adalah salah satu fleksibilitas yang diberikan di mana kita juga bisa lakukan validasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang seperti resiko perubahan data dan lain-lain. Walaupun ada perubahan data, kita juga bisa dapat log untuk audit trail seperti itu. Ya, thank you, Bu Lia, Pak Antoni. Cukup menjawab, Pak Antoni, so far? Iya, Pak. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Antoni untuk pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan dari mungkin peserta-peserta yang lain, boleh minta tolong untuk Bapak Ibu juga bisa mengisi feedback form yang sudah dikirimkan oleh tim Metrodata untuk nanti untuk bisa feedback form ini bisa kita review kembali. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Mungkin tidak harus melalui kolom chat, kalau memang mau langsung bertanya juga bisa langsung bertanya, tinggal di unmute aja speakernya. Sebelum kita move on ke kuis. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin sekarang kayak belum kepikiran ya, kayak mau bertanya apa, tapi nanti mungkin setelah webinar, oh ini kayak ada lagi ya. Oke, dari Pak Edico, ini selamat siang, izin bertanya, Oracle NetSuite ini ada mencakup manufacturing apa saja yang tercakup di dalamnya? Mungkin lebih lengkapnya Pak Junaidi bisa tolong bantu jawab. Ya, terima kasih Bu Ivana. Oke, jadi untuk manufacturing dari Oracle NetSuite, kita itu ada work order and assembly, lalu kita juga bisa menghitung sampai ke
WIPN routings ya. Nah, jadi nanti kembali lagi kepada kebutuhan dari customer kita. Manufacturing yang yang ada atau requirement-nya itu seperti apa, sekompleks apa. Biasanya nanti kita perlu assessment lagi. Tapi untuk cakupan manufacturing-nya itu kita cukup komplit ya. Tapi kalau sampai ke arah seperti tadi ya, predictive analytic, nah itu memang kita belum ada fitur tersebut seperti itu. Tapi kalau untuk manufacturing secara overall kita so far kita punya solusi yang cukup lengkap, Pak Edi. Ya, mungkin nanti untuk manufacturing-nya tersebut kita bisa diskusi, Pak, secara terpisah. Scope-nya seperti apa, requirement-nya seperti apa, seperti itu. Ya, mungkin dari Lia ada yang mau ditambahin? Iya, kurang lebih sama sih Pak Edi yang tadi dijelaskan sama Pak Junedi juga, di mana kita sudah mempunyai routing juga ketika Bapak mempunyai cost nih dari masing-masing labor-nya, cost expense buat mesinnya, runtime time mesinnya, kita tambah lagi Pak kalau ngomong manufacturing, nanti kita akan diskusi lebih di lagi nih Pak. Untuk scope-nya seperti apa, karena NetSuite ini juga untuk manufacturing kita sudah mempunyai standar modulnya Pak. Ada yang lain yang mungkin bisa mengenai, mungkin ada pajaknya juga nih. Ada Pak Partono. Ya. Oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa mungkin di chat ini kayak ada lagi pertanyaan satu lagi dari Pak Antoni, untuk costingnya apakah sudah dilengkapi dengan feature untuk menghitung cost variance versus standar costingnya? Yulia? Ya, Pak. Sudah Pak, sudah melakukan feature itu tersebut juga. Jadi untuk costingnya juga ketika Bapak melakukan standar pasti kan ada variansnya ya Pak. Itu Oracle NetSuite juga sudah menghitung Pak variansnya berapa. Gitu Pak. Mungkin nanti Pak Antoni kalau misalkan berminat untuk kami masuk ke sesi berikutnya untuk bagian manufacturing Pak, boleh Pak. Oke. Jadi kita bisa demokan bagaimana varian dan standar costingnya di Oracle NetSuite. Ya, sama-sama Pak Antoni. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan move on ke sesi kuis. Akan dibantu dengan teman saya Violen. Violen, silakan untuk sesi kuisnya boleh tolong di-lead. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih sudah stay sampai saat ini. Kita akan masuk sesi kuis. Untuk link kuisnya sudah saya sebar di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa langsung akses dengan klik link yang ada di kolom chat. Sorry ya teman-teman, kita ulang ya. Tadi latihan konsentrasi tadi. Oke. Violen bisa tolong bantu share game code-nya buat peserta. Thank you.
Benar. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini untuk kode join-nya di 553291 ya. Mungkin kita bisa mulai langsung kuisnya kali ya, untuk mempersingkat waktu. Mungkin kasih waktu untuk register dulu ya Bu Violin. Oke. Ya, kalau sudah ready, mungkin kita kasih waktu sekitar 1 menit 2 menit untuk register ulang. Minta tolong formatnya ya Bapak dan Ibu, nama, strip nama perusahaannya. Iya. Terima kasih. Kita tunggu mungkin 1 menit lagi dari sekarang. Nanti kalau gamenya udah mulai juga tetap bisa registrasi. Ya. Sudah boleh dimulai, Bu? Sudah. Oke, saya mulai ya kuisnya. Selamat mengerjakan Bapak dan Ibu. Kuisnya kan saya akhiri di 11 ya, Bapak dan Ibu. Selamat untuk 2 orang pemenang. Juara pertama ada dari Pak Nurul, Bapak atau Ibu Nurul, PT UNS, dan yang kedua ada Bapak Hari dari Gliko. Terima kasih. Oke, Minta mohon bantuannya untuk mengisi feedback form yang sudah tertera di kolom komentar, karena nanti datanya akan kita verifikasi dari feedback form ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Ibu Ivana.
Oke, selamat untuk pemenang Bapak dan Ibu. Nanti hadiahnya akan kita langsung kirim ya berupa uang tunai. Kita akan kirim langsung melalui aplikasi GoPay. Oke, mungkin kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau misalkan memang ada pertanyaan nanti bisa langsung kontak saya di nomor yang tertera pada invitation atau mungkin bisa langsung kontak PT Metrodata Electronics. Jadi untuk webinar ini terima kasih semuanya sudah join, terima kasih untuk pembicara-pembicara kita yang sudah sharing. Nah nanti kita akan kontak Bapak dan Ibu kalau memang ada keperluan lebih lanjut. Oke, thank you semuanya sudah join untuk acara hari ini. Thank you semuanya. Thank you Bapak Ibu. Terima Have a kasih good day. semuanya, Bapak Ibu sekalian.